Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ines Sarosari Lumbantobing. Saya dari Pendidikan Bisnis kelas B dengan NIM 7203143019. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman materi yang telah kami pelajari selama 1 semester. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS pemasaran global yang diampu oleh dosen Ibu Aurora Elis Putriku, SE MSI. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan dan tantangan pemasaran global, lingkungan pemasaran global, segmentasi, targeting, positioning, dan branding global, strategi memasuki pasar global, pemasaran ekspor, International Business Partnership atau IBP, kemudian manajemen produk dan jasa secara global, kemudian perindistribusian dan penetapan harga secara global, komunikasi pemasaran global, dan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pada pemasaran global. Langsung saja kita ke materi pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai lingkungan dan tantangan pada pemasaran global. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari pemasaran global? Pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang perlu dilakukan untuk perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai konsep pemasaran global. Yang pertama, korelasi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pada dasarnya, sebuah permintaan akan terjadi apabila konsumen membutuhkan dan menginginkannya. Yang kedua, ada produk. Produk adalah barang yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Selanjutnya, ada hubungan antara nilai, biaya, dan kepuasan. Konsep pemasaran berikutnya adalah menggunakan hubungan antara nilai, biaya, dan kepuasan. Bagi para calon konsumen, jenis produk yang sama dari perusahaan berbeda tentu akan memiliki nilai biaya yang tersendiri. Kemudian yang keempat, yaitu alur transaksi yang melibatkan pertukaran dan kepercayaan. Berikutnya, pemasaran yang baik akan menciptakan transaksi antara perusahaan dan konsumen melalui para penjual dan distributor. Nah, kemudian ada 7 perangkap pemasaran global. Memasuki pasar asing dengan berpatokan pada besarnya permintaan, meremehkan pesaing yang ada, ekspektasi bahwa konsumen di seluruh dunia mendambakan hal yang sama, masuk dengan harga yang tidak tepat, memasuki pasar tanpa perencanaan ekspansi, salah memilih rekan bisnis, dan kehilangan eksklusivitas merek. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai lingkungan pemasaran global. Yang pertama, apa itu pengertian dari lingkungan pemasaran global? Pemasaran global seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi dunia seolah menjadi tanpa batas dan antar negara. Hal itu menyebabkan pemasaran global menjadi tren di sebagian besar negara termasuk Indonesia. Nah, faktor utama yang mendorong pemasaran global secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Selanjutnya, teknologi kemajuan yang pesat seolah membuat antar negara menjadi tanpa batas. Selanjutnya, peningkatan kualitas produk. Untuk membuat produk yang berkualitas juga mendorong terjadinya pemasaran global. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan pemasaran global. Nah, pemasaran global seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi seolah menjadi tanpa batas antar negara. Faktor pendorong pemasaran global secara umum, yang pertama ada perbaikan komunikasi dan teknologi, teknologi kemajuan yang pesat, peningkatan kualitas produk, kebutuhan akan biaya pengembangan produk, dan dinamika dalam perkembangan ekonomi. Faktor dunia, dinamika dan perkembangan ekonomi dunia juga mendorong pemasaran global. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi global. Pada dasarnya, lingkungan ekonomi dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu sudut ekonomi mikro dan sudut ekonomi makro. Kemudian ada lingkungan politik global. Nah, definisi dari lingkungan politik adalah
mengacu pada faktor-faktor luar perusahaan yang akan berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara. Bagaimana bisnis meminimalkan ancaman dari lingkungan politik? Kemudian lingkungan hukum global dalam praktik memang seringkali menjadi tumpang tindih antara kedua sistem hukum. Selanjutnya ada lingkungan sosiokultural global. Setiap interaksi orang di dunia mencerminkan kepribadian yang unik dengan kekuatan budaya dan lingkungan masing-masing. Selanjutnya kita beralih ke bab 3 mengenai segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai segmentasi global. Nah, apa itu sebenarnya segmentasi pasar? Yaitu sebuah proses memilah suatu pasar ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Pemasaran segmentasi global ini dibagi menjadi dua, yaitu segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar bisnis. Nah, kemudian global targeting. Targeting merupakan tindakan atau menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan untuk sebagai target pasar. Kemudian ada global positioning. Pada prinsipnya, positioning berusaha menempatkan produk dalam pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul. Kemudian ada global branding. Seperti halnya positioning, isi pokok dalam global branding menyangkut standarisasi atau menggunakan suatu merek global versus adaptasi beberapa merek nasional yang berbeda. Kemudian ada local brand versus global brands, di mana menurut pemasaran global atau menurut YIP 1995 mengatakan bahwa global adalah merek-merek yang memiliki nama sama dan strategi pemasaran yang terkoordinasi yang sama pula dari banyak negara. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana strategi memasuki pasar global. Yang pertama kita akan menganalisis lingkup dan tantangan pada pemasaran global. Secara umum, jadi pada awalnya perdagangan global itu tumbuh subur selama masa damai. Ekonomi sedang booming di Amerika Utara pada akhir tahun 1997. Perdagangan internasional bisa membuat negara damai, seperti kasus kerjasama antara Israel dan Arab, bisa juga membawa ketenggangan bagi negara-negara tertentu, seperti persaingan bisnis antara Amerika dan Cina. Nah, bagaimana konsep dan teori pemasaran global? Pengertian pemasaran global adalah proses pemasaran yang berskala global atau dunia adalah inti dari pemasaran jenis ini. Tentunya proses ini dilakukan secara masif oleh perusahaan multi internasional. Kemudian, manfaat pemasaran global. Pemasaran global berskala global ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ekstensi perusahaan. Yang kedua, ekspansi bisnis. Yang ketiga, peningkatan laba. Faktor pertimbangan utama memasuki pasar global setelah perusahaan memiliki data-data internal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus melakukan ekspor. Ekspor tidak memerlukan biaya dan membangun kegiatan operasi di negara, tetapi para eksportir harus mendirikan beberapa sarana untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk mereka. Kemudian ada mode of entry, di mana secara garis besar alternatif strategi memasuki pasar negara lain meliputi ekspor, kontraktual, wholly win, substansi, ex-marketing, dan ekspor. Ekspor masih dapat dikatakan klasifikasi lebih lanjut menjadi ekspor tidak langsung dan ekspor bersama, dan ekspor langsung. Mode entry kontraktual terdiri dari lisensi waralaba, kontrak, manufacturing, dan usaha pematungan. Sedangkan wholly won substantial meliputi akuisisi dan greenfield. Kemudian ada pemasaran ekspor.
di mana teori pemasaran ekspor atau perkembangan ekspor merupakan salah satu bagian dari perdagangan internasional. Dalam hal ini, ekspor memiliki pengertian yakni kegiatan perdagangan yang dilakukan untuk menjual barang ataupun jasa ke luar negeri dalam upaya untuk memperoleh keuntungan. Secara umum, ada dua jenis hambatan untuk membuat perusahaan enggan melakukan ekspor. Yang pertama, kurangnya insentif pada skala makro dan kurangnya kebijakan nasional yang berpihak pada ekspor. Kemudian ada jenis dan sumber informasi pemasaran ekspor, di mana ekspor merupakan metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Kemudian, ekspor memberikan manfaat besar terhadap kondisi keuangan, pemasaran, dan teknologi bagi perusahaan tersebut. Informasi ekspor. Yang pertama, lingkungan makro terbagi atas fisik, demografis, sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, dan teknologi. Kemudian lingkungan mikro terbagi atas perusahaan, pemasok, perantara, pemasaran, pesaing, pelanggan, dan publik. Selanjutnya, karakteristik pemasaran terbagi atas ukuran, pertumbuhan, struktur, kondisi, entry, preferensi, potensi, dan posisi. Selanjutnya, bauran pemasaran terdiri atas produk, harga, distribusi, logistik, dan promosi. Selanjutnya ada determinan kinerja pemasaran ekspor. Ada sejumlah penelitian yang dipublikasikan tentang determinan kinerja pemasaran ekspor. Hal ini menggunakan bukti pentingnya isu tersebut dalam legitimasi bidang keilmuan yang memusatkan diri pada pemasaran ekspor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai international Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai International Business Partnership atau IBP. Pengertian internasional. Nah, Business Partnership, kemitraan bisnis internasional atau International Business Partnership atau IBP adalah istilah yang digunakan sebagai platform yang meliputi berbagai bentuk kemitraan kooperatif venture atau elisensi strategik atau strategic elisensi atau International Joint Venture atau IJV, sehingga IBP berarti kemitraan yang pihak-pihak kemitraan ikut memberikan investasi dalam kepemilikan kemitraan. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk international business partnership. Salah satunya adalah technological training atau startup atau assistant agreement. Bantuan teknis, bantuan di tahap awal berdirinya kemitraan. Selanjutnya ada patent licensing atau transfer hak paten hanya berlangsung satu kali bentuk kompensasi royalti atau persenan dari penjualan. Selanjutnya ada financing penjual sistem atau hak merek durasi minimal beberapa tahun. Selanjutnya ada know-how licensing atau bantuan teknis memberikan lisensi, know-how, dan property information. Selanjutnya ada manajemen marketing atau distribution service agreement. Selanjutnya ada seleksi international business partnership. Nah, apa saja yang menjadi kunci sukses membina international business partnership? Yang pertama ada kompetensi inti, pemilihan mitra bisnis, pemilihan negara, tipe kemitraan, dan hubungan pribadi. Selanjutnya, kompetensi rasional dalam international business partnership. Trusting ability, kecenderungan untuk mempercayai bahwa pihak lain dapat diandalkan, royal, dan dapat dipercaya adalah kecenderungan perilaku untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa pihak yang bersangkutan dapat melakukan hal yang sama. Selanjutnya ada sensitivitas antara pribadi, kecenderungan untuk mendorong terjadinya kedekatan dalam hubungan dengan memupuk rasa saling berbagi, memahami kepentingan bersama, serta saling keterbukaan. Yang terakhir ada intimidasi, kecenderungan perilaku untuk membantu dan mendukung pihak lain, terutama pihak yang sedang membutuhkan bantuan atau mengalami tekanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pemasaran kompetitif internasional. Untuk yang pertama, strategi internasional terkait dengan perusahaan membuat pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penyebaran sumber daya yang terbatas secara internasional. Nah, kemudian perusahaan internasional harus mencoba mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang harus dilakukan. Di antaranya yang pertama menciptakan nilai bagi pelanggan yang mana bersedia membayar. Kemudian jarang terjadi karena kompetensi yang dimiliki bersama dengan pajak pesaing tidak bisa menjadi dasar keunggulan kompetitif. Sulit ditiru dan digantikan.
Nah, kemudian perencanaan strategi global. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan strategi global. Nah, perusahaan internasional menemukan pentingnya mengembangkan perencanaan strategis global yang formal untuk menyediakan sarana bagi manajemen puncak untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari seluruh dunia untuk mempromosikan strategi untuk menanganinya dan menentukan bagaimana cara membiayai dan mengelola implementasi strategi tersebut. Nah, mengapa membuat perencanaan secara global? Rencana strategis mengundang partisipan untuk mengembangkan atau mempertimbangkan dampak mereka di area geografis dan fungsional lain di perusahaan. Nah, analisis kekuatan kompetitif. Penilaian pesaing baru kebersamaan. Sumber informasi ada 5 sumber utama mengenai kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari pesaing perusahaan. Yang pertama, di dalam perusahaan. Kedua, materi yang dipublikasikan termasuk database komputer. Yang ketiga, pemasok atau pelanggan. Yang keempat, pegawai pesaing. Yang kelima, pengamatan langsung atau analisis bukti-bukti fisik dari aktivitas pesaing. Nah, yang ketujuh, kita akan membahas Baik, pada bab 8 kita akan membahas mengenai manajemen produk dan jasa secara global. Nah, apakah produk itu? Kita mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Nah, kemudian ada organisasi orang, tempat, dan ide. Selain melengkapi produk dan jasa yang berwujud dalam tahun terakhir, pemasar telah memperluas konsep produk untuk mencangkup penawaran pasar yang lain, organisasi, tempat, orang, dan ide. Organisasi sering melaksanakan kegiatan untuk menjual organisasi itu sendiri. Pemasaran organisasi terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap dan perilaku pelanggan sasaran terhadap organisasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan produk dan jasa. Pemasar membuat keputusan produk dan jasa pada tingkatan keputusan produk individual. Keputusan ini produk dan Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemasan. Kemasan atau packaging melibatkan perancangan dari produksi wadah atau pembungkus untuk seluruh produk. Selanjutnya ada pelabelan, di mana label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf menjadi rumit pada bagian kemasan. Selanjutnya ada pelayanan pendukung produk. Pelayanan pendukung produk adalah elemen lain dari strategi produk. Penawaran perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung yang menjadi bagian kecil dan besar bagi keseluruhan pemasaran produk. Pada bab 9 kita akan membahas mengenai perindistribusian dan penetapan harga secara global. Proses manajemen saluran distribusi adalah konsep tentang saluran pemasaran. Di sini berorientasi pada keputusan, yang artinya fungsi-fungsi saluran tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya beberapa strategi. Strategi itu sendiri yang merupakan suatu rencana umum untuk menyeluruh sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan dalam kegiatan saluran. Yang kedua, tujuan dari struktur saluran distribusi ada 5. Yang pertama, menjamin keberlangsungan produksi. Yang kedua, mengirimkan produk atau jasa ke tertentu. Yang ketiga, menjaga sistem ekonomi. Yang keempat, menjadi perusahaan manufaktur retail dan lain sebagainya. Ada tujuan dari saluran distribusi yang mampu memudahkan. Adanya tujuan dari saluran distribusi ini adalah agar mampu memudahkan perusahaan dalam menyalurkan barang tersebut sehingga nantinya barang yang diproduksi tersebut tidak akan menumpuk di gudang dan mengakibatkan kadaluarsa atau rusak. Jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi produsen ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen.
Nah, kemudian ada kebijakan penetapan harga global. Yang pertama, kebijakan penetapan harga extension atau etentonic. Yang kedua, ada kebijakan penetapan harga adaptation atau polytronic. Yang ketiga, ada kebijakan penetapan harga invention atau geotronic. Dumping merupakan praktek diskriminasi harga yang menjual produk impor dengan harga yang lebih murah daripada harga produk yang sama dari negara asal. Nah, pada bab 10 kita akan membahas mengenai komunikasi pemasaran global. Nah, pengertian dari komunikasi pemasaran global atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen. Aku 10. Baik, pada bab 10 kita akan membahas mengenai komunikasi pemasaran global. Yang pertama, pengertian komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau merek yang mereka jual. Selanjutnya ada variabel-variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global, yaitu budaya, kemudian simbol-simbol atau tanda-tanda yang mempunyai arti yang digunakan dalam suatu komunitas atau kumpulan. Yang ketiga ada strategi komunikasi pemasaran global. Nah, strategi komunikasi pemasaran global merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan terutama pada saat kita menjadikan bisnis yang sedang kita jalankan. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran global. Sebuah organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar bisa sesuai dengan kondisi negara lokal atau regional. Selanjutnya ada isu-isu khusus dalam komunikasi pemasaran global. Nah, isu khusus ini adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat secara global. Keterkaitan mereka, beberapa hal pendorong pemasaran global adalah teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya perusahaan. Langsung saja kita ke materi terakhir, yaitu mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pada pemasaran global. Yang pertama ada perencanaan dalam pemasaran global atau manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Yang selanjutnya ada pengorganisasian pemasaran global. Semua rencana tidak akan ada gunanya jika perusahaan tidak diorganisasikan untuk menerapkan rencana tersebut. Struktur organisasi menentukan siapa yang melakukan apa, termasuk karyawan mana yang memiliki gatekeeping power untuk mendukung atau menolak keputusan yang dibuat oleh pihak lain. Kemudian ada struktur organisasi juga menentukan tingkat penghargaan atau reward yang memotivasi kinerja untuk menentukan sejauh mana aktivitas-aktivitas organisasi yang terintegrasi. Kemudian ada proses pengendalian pemasaran global meliputi langkah utama, yaitu penyusunan standar menentukan pola proses pengendalian, selanjutnya mengukur kinerja untuk membandingkan dengan standar pengukuran kinerja pemasaran merupakan langkah yang strategik dalam pemasaran global yang sangat penting. Ada simbiolisme di mana pengukuran kinerja bisa menjadi informasi kepada semua staf mengenai apa saja yang akan dinilai penting bagi organisasi dan manajemen puncak. Selanjutnya ada melakukan tindakan korektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen harus mengoreksi kinerja yang menyimpang dari standar. Dengan demikian, manajemen harus mengendalikan operasi dibarengi dengan menyesuaikan sesuai kebutuhan dan bisnis internasional yang sering. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tindakan korektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang harus dikoreksi kinerja dan penyimpangan dari standar. Dengan demikian, manajemen harus mengendalikan operasi yang dibarengi dengan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Dalam bisnis internasional sering kali pengendalian dan penyesuaian sukar dilakukan karena adanya jarak dan komunikasi. Meski demikian, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, masalah-masalah tersebut perlahan tapi pasti akan diatasi. Terima kasih, demikian pemaparan saya mengenai materi yang telah kami pelajari selama 1 semester ini.
Baik, dengan pemaparan saya pada materi terakhir, dengan begitu berakhir pula video ini, video UAS pemasaran global. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih.